Halo penduduk bumi sekalian, pernahkah kita bertanya-tanya dalam hidup ini, kenapa ya kita ini takut akan mati? Padahal kematian adalah satu-satunya hal yang pasti dalam hidup kita. Tapi tetap saja membicarakan kematian itu ketika di tongkrongan atau dimanapun, itu membuat kita terdiam dan merasa ngeri. Apakah ketakutan ini wajar atau sebenarnya ada cara pandang yang membuat kita lebih bijak dalam menghadapinya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang melihat pandangan filsuf tentang kematian dan mungkin menemukan jawaban alasan kenapa kita takut mati. Pertama-tama teman-teman sekalian, kita takut mati karena kita tidak tahu apa yang ada setelahnya. Kematian itu adalah misteri terbesar dalam hidup kita. Kita mungkin bisa memprediksi teknologi yang akan datang, kesehatan yang akan datang, bahkan cuaca pun kita tahu apa yang akan terjadi besok gitu. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa memastikan apa yang terjadi setelah napas kita berhenti. Nah, bagi sebagian orang misteri ini membuat rasa takut dalam dirinya. Tapi bagi filsuf Yunani bernama Epikuros, ketakutan ini tidak masuk akal. Ia berkata, kematian bukan apa-apa lagi bagi kita, sebab selama kita ada, kematian itu belum datang. Dan saat kematian datang, kita sudah tidak ada. Menurut Epikuros, kematian hanyalah berhentinya kesadaran kita. Dan kalau kita tidak ada lagi, maka tidak ada lagi penderitaan yang kita alami. Jadi untuk apa takut pada sesuatu yang akan musnah gitu, kata dia. Di sisi lain ada filsuf Jerman bernama Martin Heidegger. Dia punya pandangan berbeda. Ia justru menekankan bahwa kesadaran akan mati itu adalah bagian penting dari hidup. Menurutnya manusia itu adalah makhluk yang menuju kematian. Kita sadar bahwa hidup ini terbatas dan kesadaran itu membuat kita menjalani hidup lebih bermakna. Bayangkan kalau misalnya hidup kita itu selamanya, mungkin kita akan menunda apa yang kita kerjakan itu untuk besok gitu. Nah, hidup ini singkat, kita terdorong untuk membuat pilihan, untuk mengejar makna yang lebih dalam, untuk menikmati hidup dan untuk menjadikan hidup ini lebih bermakna bagi kita. Nah, ini menjadi pengingat bahwa waktu kita terbatas dan hidup itu berharga. Sisi lain ada Albert Camus, ya filosof dari eksistensialis dari Prancis. Ya, Camus melihat kematian itu sebagai puncak keabsurdan hidup. Ya, kita hidup nggak diminta, kemudian lahir, kemudian hidup dengan penuh perjuangan dan mati tidak menjadi apa-apa. Tapi Camus tidak berhenti di situ. Ia berkata meskipun hidup dan mati itu terasa tidak jelas, absurd gitu, tapi kita harus menerima bahwa hidup dan mati itu ada, dan kita tidak menjalaninya dengan melarikan diri, tapi dengan menjalaninya sepenuh hati kita. Jadi kenapa kita tetap takut mati? Setidaknya teman-teman sekalian, ketakutan kita terhadap kematian itu karena pertama, kita takut kehilangan kesadaran, hilangnya rasa diri kita, keakuan kita gitu. Yang kedua, kita takut meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Dan yang ketiga, kita takut terhadap hal yang kita tidak ketahui setelahnya. Nah, filsafat memang tidak memberikan jawaban yang pasti dari itu semua, tapi yang menawarkan cara pandang bagi kita. Epikuros mengajak kita untuk nggak khawatir tentang hidup setelah mati. Penderitaan pasti akan berhenti ketika kita mati. Heidegger juga mengingatkan kita bahwa kematian itu membuat hidup kita berarti, dan Camus mengajarkan kita berdamai dalam ketidakjelasan hidup ini dan justru hidup dengan berani, bukan dengan melarikan diri. Pada akhirnya kematian itu tetaplah menjadi misteri teman-teman sekalian, tapi ketakutan padanya tidak harus membuat kita lumpuh. Sebaliknya, dengan menyadari hidup ini terbatas, kita bisa belajar lebih menghargai waktu, lebih mencintai orang-orang di sekitar kita, dan lebih berani dalam menjalani hidup dengan bermakna. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana menurut kalian? Apakah kita memang harus takut mati, atau sebenarnya ketakutan itu hanyalah ilusi yang kita ciptakan di diri kita sendiri? Tuliskan jawabanmu di komentarmu, di kolom komentar. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini untuk video-video yang lebih menarik setelahnya. Ciao.